Om Swastiastu. Halo pemirsa, selamat pagi. Bersama saya Fitria Sinta, kami hadir dengan sejumlah informasi menarik di antaranya. 2 ekor penyu langka sitaan BKSDA dilepas liarkan di pantai Cucukan Gianyar. Dinkes Provinsi Bali menyediakan tes swab PCR gratis khusus untuk warga bergejala COVID-19. Menikmati objek wisata Banci River, wisata alam di pinggiran kota Gianyar. Selain 3 topik pilihan berita tadi, informasi tentang belasan warga menjadi miliarder dadakan dari ganti rugi pembangunan bendungan juga akan kami hadirkan untuk Anda. Dan inilah seputar iNews Bali, edisi Selasa 25 Mei 2021 selengkapnya. Berita pertama kita awali dari Gianyar. Ya pemirsa, setelah dilakukan pemulihan 2 ekor penyu langka hasil sitaan Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Bali dilepas liarkan ke habitatnya. Pelepas liaran 2 ekor penyu ini dilakukan di pantai Cucukan Gianyar. 2 ekor penyu hasil sitaan BKSDA Bali dilepas liarkan di pantai Cucukan, Desa Medahan, Kecamatan Belah Batu, Gianyar, Minggu sore. Dengan menggunakan perahu motor, petugas BKSDA membawa 2 ekor penyu, yakni penyu hijau dengan nama latin Selonia midas, serta penyu sisik atau Eretmochelis imbricate ke tengah laut untuk dikembalikan ke habitatnya. Sebelum dilepas liarkan ke habitatnya, 2 ekor penyu yang disita petugas BKSDA dari hasil perburuan liar pada tahun 2015 lalu ini sempat dititipkan di sebuah kebun binatang di Gianyar untuk proses pemulihan. Selain itu, petugas dari tim medis hingga asisten kurator juga memasang microchip, melakukan pengecekan darah hingga memantau kondisi fisik penyu. Ini dilakukan untuk mempersiapkan penyu agar mampu bertahan dan berkembang biak dengan baik di lautan lepas. Saat dalam pemulihan, setiap harinya penyu-penyu ini juga rutin diberikan pakan alami seperti rumput laut dan ikan, selain memberi arus pada kolam buatan sehingga penyu dapat berlatih seperti berada di laut. Dengan dilepas liarkannya penyu-penyu ini kembali ke habitatnya, diharapkan populasi penyu dapat tetap terjaga kelestariannya. Selama hampir kurun waktu yang lumayan lama bisa memelihara titipan kami dari 2015 sampai sekarang. Jadi bahwasanya penyu ini hasil operasi kami dari kepolisian kehutanan BKSDA Bali bersama dengan masyarakat mengamankan 2 ekor penyu waktu itu dan dititip perawatan di Taman Safari Indonesia. Kami sebagai partner daripada BKSDA ada titipan daripada BKSDA, kami harus rawat dengan baik ya, itu dari tahun 2015 karena sudah saatnya penyu itu untuk kita lepas liarkan ke lautan lepas. Pelepas liaran penyu langka ini juga dilakukan serangkaian Hari Penyu Sedunia yang jatuh pada tanggal 23 Mei. Dari Belah Batu Gianyar, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Pemirsa, Satreskrim Polres Blitar Kota membongkar praktik dokter palsu yang telah beroperasi selama 6 tahun lamanya. Dalam penangkapan, polisi mengamankan tersangka termasuk barang bukti berupa obat dan alat-alat kesehatan, serta omset praktik ilegal senilai ratusan juta rupiah. Sodik, warga Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar terpaksa diringkus Satreskrim Polres Blitar. Pria berusia 46 tahun ini ditangkap polisi setelah kedapatan menjalankan praktek pengobatan medis tanpa izin. Dalam aksinya, pelaku melayani pemeriksaan kesehatan layaknya seorang dokter yang telah memiliki izin untuk praktek. Padahal pada kenyataannya, pelaku merupakan seorang sarjana pendidikan agama yang tidak memiliki latar belakang maupun pengetahuan medis. Di hadapan polisi, pelaku mengaku telah menjalankan praktek medis ilegal selama 6 tahun. Selain memberikan layanan kesehatan, pelaku juga meracik serta menjual obat keras. Nilai klinis tentang perubahan status kesehatan
kliennya dan pelaksanaannya terhadap pasien, kemudian menentukan obat lalu memberikan obat tersebut kepada pasien dan melayani dan menjual obat daftar G atau obat keras tanpa menggunakan resep dokter. Dalam sekali pengobatan, pelaku mematok tarif antara 50 hingga 100 ribu rupiah. Rata-rata omset pelaku per bulan mencapai 50 juta rupiah. Atas perbuatannya, pelaku terancam dijerat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang tenaga kesehatan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan melaporkan. Pemirsa, tim Satgas COVID-19 mengamankan satu keluarga yang terbukti membawa surat rapid antigen palsu di Lamongan, Jawa Timur. Salah satu anggota keluarga mengaku memasukkan surat rapid tes antigen usai browsing di internet. Satu keluarga yang berasal dari Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan ini diamankan. Mereka diamankan tim Satgas COVID-19 di alun-alun Kota Lamongan, Jawa Timur saat razia operasi justisi. Sekarang solusinya gimana? Tidak dibenarkan seperti ini. Iya, saya mohon maaf. Kendaraan keluarga mereka dihentikan saat dilakukan pemeriksaan surat rapid antigen. Diduga surat rapid tes antigen milik keluarga mereka tersebut palsu. Satu keluarga ini langsung dibawa ke Mapolres Lamongan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pemeriksaan diketemukan surat bebas COVID yang indikasinya tidak sesuai. Kemudian nanti kita akan dalami oleh rekan kita dari warga dari luar kota mau jalan-jalan ke Lamongan. Jadi keluarga dari warga Lamongan sendiri. Satgas juga melakukan tes antigen bagi para pengemudi dan penumpang khususnya roda 4 dari luar kota Lamongan yang hendak masuk ke wilayah Lamongan. Bagi pengendara yang dinyatakan negatif, petugas akan menempelkan stiker khusus. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pihak Dinas Kesehatan Provinsi Bali membuka layanan tes swab PCR gratis bagi masyarakat. Warga yang berhak menggunakan layanan itu adalah masyarakat yang bergejala atau memiliki riwayat sempat kontak erat dengan pasien COVID-19. Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kesehatan Provinsi Bali melakukan upaya untuk meningkatkan tracing dan testing guna memutus rantai penyebaran COVID-19. Selain sebagai upaya memutus penyebaran COVID-19, ini juga dilakukan untuk mengendalikan jumlah kasus penularan virus corona di Bali. Untuk memfasilitasi pelaksanaan tracing dan testing ini, pemerintah Provinsi Bali telah menyediakan layanan swab PCR gratis. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali Ketut Suarjaya menyebutkan, layanan ini khusus digelar untuk mereka yang memiliki gejala COVID-19 dan mereka yang memiliki riwayat pernah kontak erat dengan pasien COVID-19. Yang gratisnya ini adalah pertama untuk mereka yang mengalami gejala-gejala COVID, demam, sakit menelan, batuk pilek, ya, kemudian hilang penciuman, hilang rasa. Yang kedua adalah mereka yang sempat kontak dengan kasus positif. Kayak sakitnya tuh udah lama, terus nggak sembuh kan. Disuruh ditanyain ada gejala nggak, ada nggak bisa minum atau rasanya gimana. Itu nggak ada, kalau penciumannya kayak ada gangguan, nggak bisa minum, terus lakuin tes di sini. Layanan swab PCR gratis ini dibuka setiap hari kerja mulai pukul 8 hingga 11 WITA, bertempat di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali di Jalan Angsoka, Denpasar. Tak ada pembatasan untuk jumlah peserta tes swab PCR ini. Sebagai syaratnya, warga hanya diwajibkan membawa KTP dan surat domisili. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemerintah optimis ekonomi nasional akan mampu tumbuh positif sepanjang kuartal kedua tahun ini sebesar 7%.
Pemulihan tersebut tercermin dari berbagai indikator, di antaranya PMI manufaktur dan indeks keyakinan konsumen yang meningkat. Pada angka PMI, pemerintah mencatat pada April telah mencapai 54,6. Sementara daya beli masyarakat yang terlihat dari indeks kepercayaan konsumen juga sudah mendekati ke angka normal di level 90-an menuju 100. Hal tersebut membuat pemerintah optimis ekonomi pulih pada kuartal kedua ini bisa mencapai 7%. Selain itu, kinerja ekspor-impor juga diperkirakan membaik dan beberapa sektor terlihat mulai pulih yang ditopang dengan adanya kebijakan PPNBM dan PPN ditanggung pemerintah. Masuk jalur positif dan diperkirakan bisa mencapai 7%. Kita bisa melihat dari PMI sudah mencapai 54,6, kemudian dari segi aktivitas, indeks keyakinan konsumen juga sudah mendekati ke angka normal, indeksnya di angka 90-an menuju 100, dan kemudian kita melihat bahwa dari perekonomian kita, impor dan ekspor juga sudah kembali. Pemirsa, belasan warga mendadak menjadi miliarder di Takalar, Sulawesi Selatan. Warga di 2 dusun menjadi multi-jutawan setelah menerima pembayaran ganti rugi pembebasan lahan pembangunan bendungan. Mereka pun ramai-ramai membeli kendaraan mobil dan sepeda motor baru. Warga di 2 dusun di Desa Kalekomara, Kecamatan Polong, Bangkeng Utara mendadak menjadi miliarder usai menerima pembayaran lahan proyek pembangunan bendungan Pamak Ulu tahap kedua di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Puluhan warga yang menerima penggantian uang dari pemerintah setempat ini pun beramai-ramai membeli kendaraan mobil dan motor baru. Bahkan sejumlah keluarga membeli motor baru hingga 3 unit dalam satu keluarga. Warga mendapat penggantian uang pembebasan lahan mulai dari Rp500 juta hingga Rp5 miliar. Ada kurang lebih 800 juta ya. Itu apa saja Pak dipergunakan uangnya? Ada yang untuk transportasi kendaraan. Beli kendaraan. Total kendaraan dibeli ada berapa unit? Alhamdulillah 2 untuk anak dengan keluarga. Satu motor, satu mobil ini ya. Sisanya untuk beli lahan. Persiapan pindah ya? Iya, persiapan pindah untuk bangun rumah. Karena belum tentu bisa bangun rumah seperti ini kalau pindah ya. Iya, itu saja. Tapi masih ada tanah Bapak yang belum diselesaikan? Masih ada. Masih ada. Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Takalar mengatakan pemerintah telah mengeluarkan anggaran pembayaran tahap kedua sebesar 107 miliar untuk membebaskan 460 bidang tanah. Dengan nilai 107 miliar yang datang menerima bentuk ganti rugi atau ganti untung itu ada 444 orang, karena yang lainnya itu ada yang berdomisili di luar Sulawesi dan dia terlambat datang. Sebelumnya warga di Desa Kalekomara menolak pembayaran ganti rugi lahan miliknya karena hanya ditaksir Rp3.500 hingga Rp55.000 per meter. Namun kini warga mulai menerima setelah harga lahan per meternya dinaikkan menjadi Rp20.000 hingga Rp100.000 per meter. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, sajadah adalah salah satu perlengkapan umat muslim untuk melaksanakan sholat telah berinovasi di masa pandemi. Ya, perlengkapan sholat ini tak hanya bagus, namun juga menggunakan bahan antibakterial yang dapat mencegah penularan virus COVID-19. Sajadah menjadi salah satu benda yang tidak terpisahkan bagi umat muslim. Kegunaannya menjadi sangat penting dalam rutinitas beribadah yang tidak hanya dilakukan di rumah. Selama masa pandemi virus corona, memperhatikan kehigienisan sajadah menjadi tidak boleh diabaikan. Kebutuhan inilah yang dijawab seorang pengusaha muda, Feni Saptalia.
Bertempat di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, desainer busana muslimah ini membuat sajadah dari bahan APD antibakteri yang biasa digunakan dalam dunia medis. Untuk menarik pasar, motif yang dihadirkan beragam dengan warna-warna sendu. Proses pembuatannya juga berbeda dengan sajadah pada umumnya. Desain motif diaplikasikan dengan dicetak menggunakan tinta ramah lingkungan bersertifikat Ecotex 9100. Membuat sajadah anti COVID-19 ini aman untuk kulit sensitif dan kulit bayi, serta tidak mudah pudar. Salah satu kekhususannya adalah bahan yang kita gunakan di sajadah ini adalah bahan APD dengan antibakteri. Gitu. Jadinya dengan kondisi pandemik sekarang, menggunakan sajadah ini lebih aman, kitanya juga lebih safety. Kalau misalnya kita keluar habis menggunakan, kita tinggal semprot antibakteri, kita lap, kita lipat lagi. Sajadah antibakteri juga dibuat sebagai sajadah travel, sehingga simpel dibawa kemana-mana. Untuk menjaga kehigienisannya, pengguna cukup menyemprotkan cairan disinfektan atau alkohol 70%. Cara ini sudah bisa dipastikan membunuh kuman, bakteri maupun virus corona. Menurut saya dan keluarga saya juga aman untuk kita bepergian, simple gitu juga. Lagi masa pandemi ini, mudah-mudahan juga kita terhindar dari virus COVID-19. Bahannya adem gitu ya, nggak ada anti slipnya juga, nggak terlalu licin kalau kita taruh di tempat itu gitu. Pokoknya nyaman deh untuk kita gitu. Untuk satu lembar sajadah antibakteri ini dihargai Rp100.000. Karena motif-motifnya yang menarik, sajadah antibakteri bisa jadi hantaran lebaran yang istimewa. Di tengah pandemi, tradisi ngerebel tetap digelar masyarakat Desa Adat Tegalalang. Jangan kemana-mana, tetap di seputar Ayus Bali. Jika ingin ditayangkan di televisi, ingat, tidak boleh mengandung unsur pornografi, unsur kekerasan, unsur sara, dilarang loh. Jangan sampai ngai video klip nih, Dang, muter di TV ini sehingga kan pocol. Masa gitu beli? Bada, ada undang-undangnya. Jika Ilo menemukan siaran yang mengandung unsur tersebut, Ilo bisa langsung melaporkan ke Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali. Jalan Cok Agung Tresna nomor 65 loh, di Renon, di belakang kantor gubernur kan itu ngosnya. Oke, tuh. Terima kasih masih bersama kami dan selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung dengan seputar Ayus Bali. Ya, pemirsa, memohon keselamatan serta agar pandemi COVID-19 dapat segera berakhir, warga Desa Adat Tegalalang Gianyar melaksanakan tradisi ngerebek. Digelar di tengah pandemi, pelaksanaan tradisi ngerebek dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, termasuk jumlah peserta yang terbatas. Di tengah pandemi, tradisi ngerebek digelar masyarakat Desa Adat Tegalalang Gianyar. Dengan tubuh dan wajah yang dirias seram, didominasi warna hitam putih dan warna terang lainnya, warga mulai dari anak-anak hingga orang dewasa mendatangi area Pura Dur Bingin untuk melaksanakan persembahyangan. Warga sengaja berdandan seram sebagai simbol buta kala yang diyakini hadir dalam diri manusia dan harus dinetralisir. Usai sembahyang bersama, peserta ritual berjalan kaki mengelilingi jalanan desa sepanjang kurang lebih 3 km untuk kemudian kembali ke pura hingga prosesi berakhir. Digelar di tengah pandemi, ritual tolak bala ini dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Selain membatasi jumlah peserta ngerebek yang merupakan perwakilan dari masing-masing banjar, warga juga wajib menggunakan masker, mencuci tangan di lokasi yang disediakan di area pura, hingga menggunakan hand sanitizer. Diwarisi leluhur sejak ratusan tahun lalu, tradisi ngerebek
rutin dilaksanakan masyarakat Desa Tegalalang sebagai ritual tolak bala untuk memohon keselamatan. Khusus di masa pandemi, warga juga memohon agar wabah COVID-19 dapat segera berakhir sehingga perekonomian masyarakat dapat kembali pulih. Tradisi dikirim jualan hanya di Kalimantan dia 1 meter. Ini maknanya untuk mohon keselamatan jaga keluarga serang sami ring Bali ini ke saking riyin kuno restu tadi sampai niki. Mungkin dengan situasi seperti ini kita berusaha dan kita menekan, kita mengharapkan dari 10 kira-kira 25% kita pakai. Dengan adanya tradisi ngerebek ini supaya tidak lumpuh dari COVID-19. Tradisi ngerebek dilaksanakan warga dari 7 banjar di Desa Adat Tegalalang saat piodalan di Pura Dur Bingin yang jatuh setiap 210 hari sekali atau 6 bulan berdasarkan kalender Bali. Dari Tegalalang Gianyar, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Berkunjung ke Nusa Tenggara Barat tidak lengkap rasanya jika tak menikmati indahnya panorama laut di Gili Trawangan. Ya, pulau yang berada di Kabupaten Lombok Utara ini aman untuk dikunjungi karena berada di zona hijau kasus COVID-19. Gili Trawangan adalah yang terbesar dari ketiga pulau kecil atau gili yang terdapat di sebelah barat Laut Lombok dan berada di Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan panjang 3 km dan lebar 2 km, Gili Trawangan menjadi salah satu destinasi wisata ikonik Indonesia. Keindahan panorama laut yang dikelilingi bukit dan langit yang jernih menjadi daya tarik tersendiri dan membuat siapa saja terpesona dengan keindahan alamnya. Nah, di tengah libur Lebaran, tidak ada salahnya bagi Anda yang berdomisili di Lombok menjadikan Gili Trawangan sebagai salah satu destinasi wisata untuk berlibur. Nah, sebenarnya apa aja sih aktivitas yang bisa dilakuin bersama-sama saat kita berlibur? Kebetulan di situ sudah ada teman-teman saya yang mau sepedahan mengelilingi Gili Trawangan. Hai, aku ikut ya. Di tengah pandemi COVID-19, Gili Trawangan akan ditata ulang dalam pariwisata era baru, di mana akan diterapkan travel pattern yang akan menghubungkan kawasan zona hijau di Lombok dengan Bali. Kita akan membangun travel pattern karena zona di sini alhamdulillah zona hijau ya. Jadi karena zero new cases ini menarik untuk kita interkoneksikan dengan zona hijau yang lain yang itu Sanur. Selain Gili Trawangan, Anda juga dapat mengunjungi Gili Air dan Gili Meno. Kawasan 3 gili ini tercatat sebagai zona hijau sebab 0 kasus COVID-19 hingga bulan Mei 2021. Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Menia Mutiara, Senzli Panggabean, iNews melaporkan. Ya pemirsa, bagi Anda yang bosan dengan hiruk-pikuk perkotaan, kali ini kami ajak Anda dapat mengunjungi objek wisata Monkey River yang berada di Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Gianyar. Ya, objek wisata yang baru dikembangkan sejak pandemi COVID-19 menawarkan suasana alam yang masih asri dengan kawanan monyet liar. Bosan berlibur ke wilayah Ubud? Nah, ada objek wisata alternatif yang dapat Anda kunjungi di Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Gianyar. Ya, Monkey Forest Kemenuh yang hanya berjarak 6,5 km atau 11 menit dari pusat kota Gianyar. Nah, untuk bisa sampai ke objek wisata ini, wisatawan hanya harus menuruni sejumlah anak tangga yang telah ditata dan aman bagi pengunjung. Tempat wisata ini menawarkan suasana alam yang masih asri dengan rindangnya pepohonan serta jernihnya air sungai Petanu. Sesuai namanya, objek wisata Monkey River juga menawarkan kawanan monyet liar yang terdapat di sepanjang aliran sungai Petanu. Pihak pengelola objek wisata Monkey River saat ini masih terus berupaya melatih kawanan monyet liar agar dapat menetap di kawasan wisata ini. Pengunjung pun diharapkan tetap berperilaku serta berkata sopan saat berada di tempat ini.
Hal ini karena objek wisata Banke River berada di kawasan suci Pura Beji yang disakralkan oleh masyarakat setempat. Dan ini mau kita manfaatkan ya semaksimal mungkin, itu kombinasi antara flora fauna alamnya, karena kera di sini masih bersifat wild, masih bersifat liar begitu. Kita akan mencoba bagaimana supaya kera-kera itu mau ya tinggal dengan durasi yang lebih panjang ya di areal Kemenung Banke River ini. Terlihat masih asri. Jadi bisa melepas kepenatan kalau orang-orang di kota cocok datang ke sini. Mudah-mudahan tempat ini ramai dan lebih ditata lagi. Di tengah pandemi COVID-19, objek wisata Banke River terus dikembangkan. Dengan menggunakan dana desa, pihak pengelola secara bertahap melakukan penataan terhadap tempat wisata ini. Namun, pengelola belum menentukan biaya tiket masuk untuk masuk ke objek wisata Banke River ini. Ya, pengunjung hanya diminta memberikan dana punia atau donasi. Dari Gianyar, Ketua Catur Kusumaningrat Ainjus melaporkan. Menikmati sejuknya kawasan perbukitan Menoreh tak lengkap rasanya tanpa mencicipi kuliner ingkung gunung. Ingkung yang hanya bisa ditemui saat digelarnya hajatan, kini disajikan dengan aneka sayuran deso serta sambal pedas dan minuman herbal yang menggugah selera. Ingkung merupakan kuliner khas Jawa berupa ayam berbumbu yang dimasak utuh. Sajian yang menjadi bagian ubo rampe atau sesaji ini biasanya hanya hadir di acara-acara selamatan. Namun, kini tak perlu menunggu ada acara kenduri untuk bisa menikmati kelezatan ingkung ini. Tinggal datang saja ke kedai yang berlokasi di Dusun Banyunganti, Kelurahan Jatimulyo, Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Dimasak dengan mengandalkan tungku dan kayu bakar, aroma khas sajian ingkung ayam ini dijamin akan langsung membakar selera makan. Berlokasi di jalur bedah Menoreh dan berdekatan dengan sejumlah objek wisata seperti Goa Kiskendo, Kedung Pedut, dan Taman Sungai Mudal, membuat kedai ini selalu menjadi jujugan wisatawan yang datang dari berbagai daerah. Untuk menyajikan ingkung ini, sang pemilik dibantu istri dan keluarganya. Awalnya, ayam jago dengan bobot sekitar 1,3 hingga 1,5 kg yang telah dipotong dibersihkan. Setelah itu, siapkan bumbu, bawang putih, bawang merah, ketumbar, dan salam, serta daun jeruk hingga serai yang ditumbuk hingga halus. Ayam kemudian direbus sekitar 4 jam bersama dengan bumbu yang telah dihaluskan. Masukkan juga daun serai dan daun jeruk, tambahkan santan, dan aduk hingga air benar-benar menyusut. Ayam yang telah matang kemudian disajikan di atas tampah dan dilengkapi beberapa pendamping berupa sambal, sayur tolo, serta lalapan. Rasa ingkung menjadi semakin mantap saat disantap dengan suasana yang sejuk dan semilir angin pegunungan Menoreh. Enak, empuk lagi ayamnya. Bumbunya meresap banget. Dan yang nggak kalah ini sambalnya nih, oke deh. Sambalnya. Banget ya? Ya, cocok, bagus. Kemarin kan pas mau jalan ke sini ngecek gitu di Google, katanya kan lagi ini khasnya gitu kan. Terus penasaran, cobain deh mampir gitu. Jadi sengaja dari Semarang pengen ke sini pengen nyobain ini ya? Ya sekalian mau jalan-jalan juga kan pas lagi libur. Pemilik kedai ingkung gunung sengaja menghadirkan kuliner ini agar warga yang biasanya hanya menjumpai kuliner ini saat ritual saja bisa menikmati makanan ini setiap saat. Selain ingkung, di kedai ini juga disajikan beberapa menu minuman khas, yakni bir Jawa, wedang uwuh, dan kopi sulingan. Untuk sajian ingkung utuh, kedai ini membanderol harga sekitar Rp170.000 yang bisa dinikmati untuk 4 hingga 5 orang. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri seputar iNews Bali untuk hari ini. Terima kasih untuk Anda yang telah mematuhi protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Fitria Sinta, mewakili teman-teman yang bertugas, undur diri. Om Santi, 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 Om. Aduh, anak-anak jam segini masih nonton. Ayo, udah malam tidur. Nah, jangan ganggu dadongnya. Bu, begitulah anak-anak jika terlalu sering menonton film kekerasan karena anak-anak suka meniru. Jangan kamu, jangan terlalu keras sama anak. Kita justru harus bisa mengarahkan anak, terutama pada saat dia menonton TV. Ya, kita harus bijak, pilih dan pilih program acara yang sesuai untuk mereka. Betul. Di televisi sudah ada penggolongan program siaran berdasarkan usia pemirsa. Oh begitu. Iya, agar generasi kita memiliki karakter yang lebih baik. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.